Bab 916. Rasanya seperti seseorang mencekik tenggorokannya dengan tangan. Periksa untukku. Cari di seluruh kota Linhai untuk mencari tahu siapa yang memindahkan biro hukuman kita. Jika kamu tidak dapat menemukannya, pergi dari sini. Siapapun di atas Void King Stage harus memperhatikan. Di mata Xiang Yingji, Chen Ye dan Ye Lingtian secara alami tidak bisa membunuh raja virtual yang kuat. Pasti ada tembakan kuat di baliknya. Kota Linhai, negeri penuh berkah. Ada banyak batu nisan. Dan hal yang paling menakjubkan adalah sisi gunung. Dinding gunung sepertinya terbelah oleh pedang yang kuat, sangat halus. Pada saat yang sama, ada gua-gua yang dapat dimasukkan ke dalam peti mati di dinding gunung. Banyak peti mati telah dimasukkan ke dalamnya. Terkubur di tanah yang tebal. Aura terus meluap dari tanah, membungkus peti mati. Melampaui untuk almarhum. Ketika Chen Ye dan Ye Lingtian tiba di tanah Fuze, mereka menemukan bahwa banyak orang datang ke sini. Beberapa datang dengan tangan kosong, sementara yang lain datang dengan peti mati di pundak mereka. Rasa sunyi menyelimutinya, membuat orang merasa acuh tak acuh. Saat Chen Ye dan Ye Lingtian hendak berjalan ke dalamnya, sebuah tongkat kayu diletakkan di depan mereka. Tinggalkan sesuatu sebelum kamu bisa memasuki makam dan memilih makam. Ini aturannya. Mata Chen Ye menyipit, dan kemudian dia memperhatikan pembicara. Seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk, wajahnya penuh kerutan, setipis kayu bakar. Orang tua seperti ini jelas merupakan orang yang telah lama menderita di Huaxia, tetapi itu membuat Chen Ye sedikit bermartabat ketika dia ditempatkan di sini. Darahnya mendidih, ini hanya terjadi dalam menghadapi bahaya. Dia yakin bahwa kultivasi orang tua ini sangat tinggi. Ada lebih dari Void King Realm, dan bahkan mungkin Dao Yuan Realm. Bahkan jika dikatakan bahwa lelaki tua itu ada di ranah kaisar, Chen Ye percaya itu. Ini adalah pertama kalinya Chen Ye bertemu dengan pria yang begitu kuat. Secara alami, dia tidak berani main-main, menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior ini, apa yang kamu butuhkan?" Orang tua itu menutup matanya dan sepertinya mengabaikan rencana Chen Ye. Mata Chen Ye berbalik, dan dia mengeluarkan ramuan yang disempurnakan beberapa waktu lalu dari pemakaman reinkarnasi. "Senior, apakah ramuan ini cukup?" Ujung hidung lelaki tua itu bergerak, jelas mencium khasiat khusus dari pil obat, matanya terbuka, dan dia sangat terkejut. Tanpa menunggu Chen Ye bereaksi, dengan gerakan jari, pil obat secara paksa terlepas dari tangan Chen Ye dan jatuh ke tangan lelaki tua itu. Pria tua itu melirik Chen Ye dan berkata, "Kamu membuat pil obat ini." Chen Ye tidak perlu bersembunyi dan mengangguk. Di usia 20-an, dia sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat virtual. Sepertinya ada karakter di menara hantu. Karena Anda telah menerima barang-barang Anda bisa masuk, sehingga ribuan makam dapat dilihat. Setiap makam memiliki efek dan aura yang berbeda. Beberapa orang memilih untuk memberi manfaat bagi keturunan almarhum seumur hidup, dan membiarkan almarhum tidur selamanya. Pilihannya akan menghancurkan keluarga dan menggali kuburnya sendiri. Semua hal ini bergantung pada keberuntungan, mengerti? Juga, setelah dipilih, itu harus dikubur. Jika Anda menyesalinya, Anda berdua akan jatuh di sini, mengerti? Suara lelaki tua itu jatuh perlahan, yang membuat Ye Lingtian mengerutkan kening. Pelanggaran aturan macam apa ini? Jika saya tahu itu sangat berbahaya, saya mungkin juga menemukan tempat untuk menguburnya. Chen Ye membungkukkan tangannya kepada lelaki tua itu, dan berkata kepada Ye Lingtian, "Ayo pergi." Ketika keduanya pergi, lelaki tua itu berbaring di kursi, seolah-olah beristirahat dengan mata tertutup, dan tidak lagi peduli dengan semua yang ada di sekitarnya. Tapi kesadaran spiritual tertutup, 100 mil penuh. Semua wawasan. 3 menit kemudian, Chen Ye dan Ye Lingtian datang ke tempat sejuta makam. Melihat lubang yang lebat, Ye Lingtian mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Istana, bagaimana saya harus memilih ini? Saya merasakan hal yang sama. Ini lebih sulit daripada membeli tiket lotre." Chen Ye juga mengalami sakit kepala, puluhan juta makam ini hampir sama terlepas dari konsentrasi aura, bentuk atau auranya. Jika dia harus memilih, dia hanya bisa menebak secara acak. Tiba-tiba, suara malas terdengar di bahu Chen Ye, baris ke-27, mulailah menghitung dari kiri, yang ke-9. Chen Ye terkejut dan melirik Xiao Huang, tetapi menemukan bahwa Xiao Huang masih tidur. Apakah itu berpura-pura tidur? Meskipun dia tidak tahu mengapa Xiao Huang begitu yakin, dia tidak punya pilihan selain membawa Ye Lingtian ke tempat yang dikatakan Xiao Huang. Dinding gunung berbahaya dan jalan berliku mengarah ke tempat terpencil. Ketika keduanya hendak mendekati makam,
lelaki tua yang menutup matanya tiba-tiba berdiri. Menatap ke arah Chen Ye dan Ye Lingtian. Ekspresinya sangat aneh, dan bahkan ada kejutan yang dalam di matanya. Aneh, bagaimana anak ini melakukannya? Dia benar-benar memilih makam tingkat surga dari ribuan. Surga, bumi, Suan, Huang, 4 tingkat dibagi menjadi makam. Dan tingkat surga tidak diragukan lagi yang terbaik di antara ribuan makam. Poin kuncinya adalah bahwa makam yang dipilih oleh Chen Ye masih yang terbaik di langit. Bagaimana dia bisa tenang? Matanya menyipit menjadi satu garis, menatap punggung Chen Ye, kegugupannya menghilang seketika. Dia duduk kembali di kursi, dan senyum terbentuk di sudut mulutnya, menarik, sangat menarik. Di kota Linhai selama ribuan tahun, ini adalah pertama kalinya seseorang membuatku penasaran. Berdiri di depan makam, Chen Ye melirik Xiao Huang dan berkata kepada Ye Lingtian, "Lingtian, masukkan peti mati paman ke dalamnya dan kubur di tanah." "Ya, Tuan Ola." Tepat ketika Ye Lingtian hendak meletakkan peti mati di makam, suara dingin perlahan turun, "Tunggu sebentar." Ye Lingtian berhenti sejenak, dan keduanya melihat ke sumber suara. Namun, ia menemukan seorang gadis muda dengan kerudung biru menutupi wajahnya. Gadis itu memiliki sosok yang baik, dan meskipun menutupi wajahnya, dia memiliki temperamen yang tidak dapat ditemukan di dunia. Rok panjang tidak bisa membungkus payudara Cuina yang bangga, puncak dan puncaknya naik turun, dan penampilan anggun itu anggun. Dengan pinggang kecil, lekuknya seimbang, dan seluruh orang terlihat menawan dan elegan, indah dan halus. Tidak berlebihan untuk membandingkan gadis itu dengan peri di langit. Gadis itu melirik Ye Lingtian dan berkata, "Anak ini, bisakah kamu memberikan tempat ini kepada seorang gadis kecil?" Ye Lingtian hanya bisa melihat Chen Ye, tuan istana. Gadis itu baru saja memperhatikan Chen Ye, karena peti mati itu hanya menghalangi sosok Chen Ye, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi ketika tatapan Meimu jatuh pada tubuh Chen Ye, tubuh halusnya terkejut, tapi Meimu memasang ekspresi terkejut dan curiga. Perasaan ini agak akrab. Bahkan aura pada pemuda ini sangat familiar. Bab 917. Tapi dia yakin pria ini belum pernah bertemu sebelumnya. Aneh, sangat aneh. Sebenarnya, Chen Ye merasakan hal yang sama, dia selalu merasa bahwa wanita ini akrab, tetapi dia tidak tahu. Poin kuncinya adalah dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui tabir sama sekali, jadi dia hanya bisa menyerah. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk melepaskan tempat ini, dan dia langsung menolak, "Nona, maaf, tempat ini adalah makam ayah teman saya, jadi saya tidak bisa melepaskannya." Gadis itu sangat tersesat. Bagaimanapun, tempat ini dipilih oleh Chen Ye dan yang lainnya terlebih dahulu. Tepat ketika dia akan pergi dengan penyesalan, seorang pria parubaya di belakangnya berkata, kamu berani menempati sesuatu yang disukai Nonamo. Apakah kamu tahu cara menulis kata-kata mati?" Mata Nonamo menjadi dingin, "Jangan kasar." Pria parubaya itu ragu-ragu, "Nona, tapi di sini. Apa yang orang lain pilih terlebih dahulu adalah milik orang lain. Semuanya harus dilakukan berdasarkan siapa datang, pertama dilayani. Terlebih lagi, makam ini tidak terburu-buru untuk keluarga, dan kedua adik lelaki ini jelas membutuhkannya. Ayo pergi dan pilih besok." Setelah itu, Nona mau siap untuk pergi. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi menari, dan kerudung biru yang menutupi wajahnya menunjukkan sudut, memperlihatkan wajah gadis itu. Negara yang memikat. Tetapi, Chen Ye benar-benar terpana. Bukan karena kecantikan. Tapi karena wajah ini bukan wajah Moninger. Persis sama. Ini sangat aneh. Chen Ye bahkan berkomunikasi tentang pemakaman reinkarnasi, tetapi menemukan bahwa Moninger masih di dalam. Siapa orang di depannya? Tidak, orang ini adalah entitas, dan kultivasi serta auranya berbeda dari Moninger. Ini adalah keberadaan nyata. Bahkan tulang akarnya baru berusia sekitar 20 tahun. Dia memikirkan 3 kata yang baru saja dipanggil oleh pria parubaya itu sebagai seorang gadis. "Nona Mo. Keluargamu di kota Linhai." Ini terlalu kebetulan. Tubuh Chen Ye yang tidak bergerak baru saja menghalangi jalan Moninger. Gadis itu mengerutkan kening, meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Chen Ye, tetapi dia tidak membiarkan orang lain begitu lancang. Pria parubaya itu juga menghunus pedang dingin, menurutnya, perilaku pemuda ini tidak sopan kepada nona muda. Harus dipenggal. Tepat ketika dia akan memulai, gadis itu mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada pria parubaya itu untuk mundur. Matanya menatap Chen Ye dengan rasa ingin tahu, dan dia membaca sesuatu yang istimewa dari mata Chen Ye.
Kamu kenal saya. Suara halus itu jatuh. Baru pada saat itulah Chen Ye bereaksi. Melihat gadis di depannya, Chen Ye menekan keterkejutannya dan berkata, Nona Mo, saya tidak tahu. Hanya saja Nona Mo sangat mirip dengan teman saya. Teman saya juga kebetulan bermarga Mo. Gadis itu menjadi tertarik dan berkata dengan rasa ingin tahu, lalu suatu hari, Tuan Muda dapat meminta kita untuk bertemu. Saya sangat ingin tahu, apakah benar-benar ada yang seperti saya di dunia ini. Chen Ye ingat tujuan perjalanan ini. Nona Mo ini mungkin kunci untuk berhubungan dengan Han Yun. Dia harus mengambil kesempatan ini. Agar tidak menunda pemakaman ayah Ye Lingtian, Chen Ye berkata, Nona Mo, saya memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada Anda. Bagaimana kalau melihat Anda di kedai teh di luar Fuzeland dalam 1 jam? Pria parubaya itu bahkan berani bertanya pada Nona Mo ketika dia mendengar bahwa Chen Ye bertemu untuk pertama kalinya. Jangan marah. Ini adalah penghujatan bagi Nona Mo. Apa identitas Nona Mo? Apa identitasnya? Bertemu belum? Kodok ingin makan. Bocah bau, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati, menyingkir dengan cepat, atau jangan salahkan pedangku karena kejam. Chen Ye mengabaikannya, menatap gadis itu dengan mata terbakar, menunggu jawabannya. 4 mata. Chen Ye tidak mengelak. Gadis itu sedikit terkejut. Setelah beberapa detik, dia tersenyum dan berkata, Oke, sampai jumpa di kedai teh di luar 1 jam lagi. Juga, namaku Moning, aku lebih baik tidak berdaya daripada sembarangan. Ketika Chen Ye mendengar kata Moning, ekspresinya menjadi semakin salah. Kemiripan yang mencolok ini terlalu aneh. Duka. Moninger. Meskipun kata-katanya berbeda, pengucapannya hampir sama. Tubuh dan wajah kuncinya sama. Nona Mo, nama saya Chen Ye. Moning membacakan beberapa kata dengan ringan, yang dianggap sebagai catatan. Moning akhirnya pergi, meninggalkan aroma. Chen Ye ingin bertanya pada Moninger di pemakaman reinkarnasi, tetapi ternyata tidak ada gerakan. Hanya bisa menyerah. Dia melirik Ye Lingtian dan berkata, mari kita mulai. Ya, Tuan Ola. Ye Lingtian menggenggam tangannya, dan peti mati itu jatuh perlahan, saat dijatuhkan. Sebuah kekuatan tak terlihat menyedot peti mati itu. Pada saat yang sama, cahaya kemasan benar-benar menembus, seolah-olah cahaya suci membungkus seluruh peti mati. Cahaya suci ini semakin kuat dan kuat, begitu kuat sehingga Chen Ye tidak bisa membuka matanya. Energi spiritual dari seluruh tanah berkah tiba-tiba berubah arah, dan semua bergegas menuju sisi ini. Visi ini terlalu aneh, dan semua orang di tanah berkah merasa bahwa keberuntungan dan medan magnet mereka telah berubah. Bahkan Moning, yang sudah jauh dari Chen Ye, berhenti dan melirik Chen Ye dengan rasa ingin tahu. Di matanya yang indah, dia menatap Chen Ye dalam-dalam, wajahnya yang cantik penuh dengan kegembiraan dan kejutan. Dia ingin melihat Chen Ye lewat. Apakah dia benar-benar bertaruh di sebelah kanan? Tuan baru saja memberi saya arahan umum, saya masih tidak bisa sepenuhnya yakin, tetapi Chen Ye ini memilih yang terbaik di antara ribuan makam. Tampaknya Chen Ye ini tidak sesederhana itu. Tepat pada waktunya, janji temu kedai teh, untuk mengetahui asal-usul anak ini. Dan sekarang, upacara selesai. Cahaya suci perlahan menghilang. Sentuhan terakhir juga dibor ke dalam makam. Ye Lingtian menyaksikan ayahnya akhirnya tenggelam ke tanah, dan perasaan di hatinya tak terlukiskan. Dia berlutut lagi dan bersujud 3 kali. Ayah, aku tidak berbakti. Aku belum melihatmu untuk terakhir kalinya. Sekarang, aku hanya berharap kamu dapat menghindari siksaan di sana. Di kehidupan selanjutnya, aku bersedia menjadi anakmu. 3 kepala lagi. Ada darah di seluruh dahinya. Tiba-tiba, makam yang semula tenang bergetar. Cahaya merah keluar dari dalam, dan itu jatuh di alis Ye Lingtian. Chen Ye tidak menghentikannya, karena dia bisa merasakan bahwa cahaya merah tidak melukai Ye Lingtian. Mungkinkah ini backhand yang ditinggalkan oleh ayah Ye Lingtian? Ketika cahaya crimson menembus ke dalam alis Ye Lingtian hanya merasakan sebuah ingatan muncul dengan paksa. Dalam gambar, itu adalah ayahnya. Ada juga laut. Ketika semua ingatan terbangun, Ye Lingtian tercengang. Karena harta aneh yang didapat ayahku tersembunyi di bawah wilayah laut itu. Ayah telah mengharapkan segalanya, dan cahaya merah ini adalah tempat peristirahatan ayahnya. Ayah juga tahu bahwa Ye Lingtian akan kembali, dan terlebih lagi bahwa dia tidak dapat dikubur sebelum Ye Lingtian. Sebuah permainan catur besar muncul seperti ini. Semuanya berjalan melalui
Ye Lingtian tiba-tiba berdiri, dan menatap Chen Ye dengan mata tegas, Tuan Istana, tolong ikut aku. Aku tahu di mana barang ayahku disembunyikan. Pasti cepat, ada batas waktu. Mata Chen Ye serius dan dia mengangguk. Kedua sosok itu tidak ragu-ragu, dan segera bergegas ke satu arah. Itulah laut tak berujung yang membungkus kota Linhai. Bab 918. Tidak lama kemudian, sebuah kedai teh di luar tanah Fuze. Kedai teh telah dibersihkan. Ada 5 atau 6 pria kuat berdiri di luar. Nafasnya menakutkan. Salah satunya bahkan adalah pembangkit tenaga listrik ranah Daoyuan. Duka duduk sendirian di dalamnya, minum teh yang enak. Cangkir. Cangkir lain. Waktu berlalu cepat. Ada sedikit kemarahan di mata Kusam Moning. Chen Ye belum datang. Dari kecil hingga besar, si Moning tidak pernah menunggu orang lain. Semua orang menunggunya. Dan sekarang, di kota Linhai, seseorang berani membiarkannya terjun. Apapun alasannya, ini tidak bisa dimaafkan. Pria parubaya itu berjalan dengan tergesa-gesa, dengan wajah muram, dan berkata dengan marah, Nona, jangan menunggu lebih lama lagi. Kedua bajingan ini benar-benar mencari kematian, saya sudah memberitahu Biro Hukuman. Mereka akan membawa ini 2 orang nanti. Moning menekan amarah di hatinya dan berkata, kemana mereka pergi? Pria parubaya itu buru-buru berkata, begitu makam itu selesai, mereka berdua pergi ke daerah laut tanpa melihat ke belakang. Rumput. Mereka pasti melarikan diri. Aku juga mengirim keluargamu untuk mengalahkan kedua binatang buas ini bersama-sama. Jangan khawatir, Nona. Moning ragu-ragu selama beberapa detik, lalu berdiri, pakaiannya berkibar, pergi, bawa aku ke laut. Dalam pandangan Morning, Chen Ye tidak punya alasan untuk membiarkannya terjun. Jika Anda tidak membunuhnya, mengapa Anda pergi? Kuncinya adalah pergi ke tempat lain, tetapi ke laut. Sangat aneh. Pria parubaya itu sedikit terkejut, tetapi karena wanita itu telah berbicara, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Pada saat yang sama, Xiang Yingji dan yang lainnya sudah tiba di TKP. Xiang Yingji memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak mengharapkan pemandangan di depannya. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai kejutan. Orang kuncinya juga terbelah 2. Sangat kejam. Siapa ini? Ini memprovokasi seluruh permainan hukuman, dan bahkan menantangnya Xiang Yingji. Jari-jari Xiang Yingji menyentuh bekas pedang di tanah. Jelas, lawan menggunakan pedang. Ada jejak api yang menyala, dan nyala api ini tidak biasa. Ini adalah petunjuknya. Pada saat ini, seorang bawahan lapis baja bergegas, Tuan Xiang, ada mayat di mana petir juga ditemukan, dan pihak lain dapat berlatih latihan atribut petir. Saya juga bertanya tentang orang-orang di sekitar saya, dan sepertinya seseorang mendengar suara Long Yin pada waktu itu. Xiang Yingji mengangguk, berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan menatap 2 bagian mayat, api, guntur, naga, pedang niat, dan di atas Void King Stage, tidak banyak orang yang memenuhi 5 ini. Tapi kenapa aku tidak terkesan? Tiba-tiba, bawahan itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya menjadi sangat menakutkan. Tuan, mungkinkah itu? Xiang Yingji bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa? Apakah kamu punya pilihan? Pria itu gemetar dan berkata, kamu, pembunuhan, Tian. 3 kata itu jatuh, dan aura tirani Xiang Yingji meledak. Ye Ji Tian. Bagus. Sangat bagus. Kamu berani datang ke Haicheng. Aku sudah lama mendengar reputasimu. Aku ingin melihat apakah kamu, Ye Ji Tian, dapat menahan pukulan dariku, Xiang Yingji. Suara sedingin es itu sepertinya bergema di langit. Bawahan itu sangat tidak nyaman, dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata, Tuan, ada satu hal lagi, baru saja, keluargamu memberitahu Biro Hukuman dan meminta kami untuk menangkap 1 orang itu adalah Chen Ye, kami bertemu ini. Pagi. Dikatakan bahwa pria itu pergi ke laut tak berujung. Niat membunuh Xiang Yingji mereda dan mencibir, apakah itu hal kecil yang bertentangan denganku? Tepat. Xiang Yingji memutar pedang lebar di tangannya, meletakkannya langsung di bahunya, dan berkata, saya memberi anak itu kesempatan, tetapi dia tidak menghargainya. Dia menyinggung keluarga Su di pagi hari, tetapi sekarang bahkan mau keluarga berani memprovokasinya. Jika itu masalahnya, maka aku sendiri yang menghapusnya. Laut tak berujung. Chen Ye dan Ye Lingtian telah datang ke pantai. Tuan Istana, menurut ingatan ayahku, dia menghilang selama 3 hari di dasar laut ini. Kata Ye Lingtian. Chen Ye mengepalkan jarinya,
dan dua penghalang membungkus Chen Ye dan Ye Lingtian. Ayo pergi, saatnya pergi dan melihat apa yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Celupkan 2 kali, langsung ke laut. Butuh 10 menit bagi mereka berdua untuk sampai ke dasar laut, seperti berjalan di tanah. Karena teknik Chen Ye, tidak ada halangan bagi mereka berdua untuk berjalan di bawah air. Bahkan bisa bernafas. Di bawah kepemimpinan Ye Lingtian, Chen Ye menemukan gua bawah air. Gua itu tak terduga. Setelah keduanya ragu-ragu, mereka masih memilih untuk masuk. Chen Ye sangat waspada, dan Zanlong Wentian menjabat tangannya dengan erat. Meskipun ayah Ye Lingtian tidak akan menyakiti mereka, selalu ada perasaan tidak nyaman di sini. Untungnya, setelah masuk jauh ke dalamnya, kegelapan menghilang, dan cahaya menyala di dalam gua. Semua wawasan. Chen Ye melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu ternyata adalah tempat kultivasi buatan manusia. Dilihat dari jejaknya, seharusnya dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Tampaknya ayah Ye Lingtian sudah terlalu lama bersiap untuk pindah. Tuan Istana, ini. Ye Lingtian buru-buru berkata. Chen Ye berjalan mengikuti suara itu, dan melihat sebuah kotak kuno berdiri di sana. Kotaknya sangat panjang, dan pasti keberadaan yang memegang senjata panjang itu. Harta karun yang ingin ditemukan banyak orang. Ada juga kotak batu kecil di sebelah kotak kuno. Cukup kecil untuk diabaikan. Lingtian, hal-hal ini diserahkan kepadamu oleh ayahmu, buka dan lihat. Tempat ini ada di laut, dan tidak akan ada anomali yang akan mengganggu orang lain, kata Chen Ye. Ye Lingtian mengangguk, mengulurkan tangannya, dan langsung membuka kotak kuno itu. Ketika kotak itu dibuka di satu sudut, napas hitam tak berujung keluar. Sungguh sihir yang kuat. Ketika kotak itu benar-benar terbuka, Chen Ye melihat tombak panjang yang dikelilingi oleh sihir. Tombak itu panjangnya 2 kaki, dan seluruh tubuh memancarkan aura hitam, dan bintang-bintang yang tersebar menjulang di permukaan yang gelap. Energi yang menyesakkan diukir dengan totem pola naga, yang seperti manusia hidup. Seolah-olah naga hitam itu hendak keluar dari pistolnya. Tidak hanya itu, tetapi kepala pistol memancarkan cahaya biru redup. Sangat tajam. Jika Anda hanya menyentuh tubuh manusia, akan ada kabut darah. Meskipun saya tidak tahu asal-usul cahaya biru ini, 2 kata muncul di hati Chen Ye. Zhou Yu. Dengan satu tembakan, 9 pengasingan akan rusak. Tiba-tiba, badan senjata bergetar. Seluruh dasar laut berguncang dan berjatuhan. Tombak itu tampaknya memiliki roh, dan ia keluar dari kotak kuno dalam sekejap. Bahkan lebih ke arah Chen Ye. Cahaya sedingin es melambangkan pembunuhan. Wajah Ye Lingtian sangat berubah. Jika tembakan ini membunuh kepala istana, dia akan menjadi pelakunya. Dia berseru, Tuan Balai, lari. Tetapi dia menemukan bahwa Chen Ye tidak bergerak dan tidak berencana untuk melawan sama sekali. Tombak itu berputar-putar seperti pita, berputar di sekitar tubuh Chen Ye selama beberapa minggu. Pada akhirnya, dia berbalik dan langsung menuju ke alis Chen Ye. Ye Lingtian kehabisan napas. Dia ingin mati untuk Hallmaster, tapi sudah terlambat. Melihat tombak itu hendak menembus alis Chen Ye tidak berkedip, dan tidak bergerak seperti gunung. Tiba-tiba, tombak itu menggantung. Pada saat ini, alis Chen Ye juga berubah. Cahaya gelap yang berkilauan. Sama seperti mata neraka, buka saja. Kemudian, tombak yang mengamuk itu bengkok. Memutar kiri dan kanan Chen Ye. Kepala pistol masih diarahkan ke Chen Ye. Perasaan seperti ini. Ini seperti melihat Chen Ye. Bab 919. Satu orang dan satu tembakan membentuk tatapan seperti abad. Chen Ye tidak bergerak. Manik ajaib yang telah dibor ke alisnya memancarkan cahaya aneh. Matanya merah, seperti darah menutupi mereka. Energi iblis di sekitarnya bahkan berubah menjadi jubah hitam yang megah. Melihat adegan ini, Ye Lingtian menjadi sedikit gelisah. Benda kuno ini benar-benar bisa menekuk. Belum pernah terdengar. Juga, rasanya tombak itu mengakui tuannya. Mungkinkah sang ayah menjaga benda ini dengan harga nyawanya, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk ketua aula? Sangat mungkin. Ye Lingtian tidak kecewa, tetapi bersemangat. Dia sendiri sudah terbiasa menggunakan pedang, bahkan jika ayahnya meninggalkan tombak untuknya. Dia juga tidak berguna. Sebaliknya, itu hanya akan menurunkan penguasaan kendonya. Tapi kepala istana juga sepertinya suka menggunakan pedang. Setidaknya sejak dia mengenal ketua aula, dia tidak pernah melihat ketua aula menggunakan pistol sekalipun.
Senjata ini sangat kuat, jika tidak ada dukungan keterampilan senjata yang kuat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia sedikit khawatir sekarang. Pada saat ini, Chen Ye tampak diam di dunia magis. Dia menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah benar-benar berubah. Ini seperti berada dalam fantasi. Dan lingkungan ini ternyata menjadi tulang belulang jutaan orang. Tanpa tulang. Langit berdarah. Tempat ini tampaknya menjadi jurang tak berujung dari tanah yang sangat yin di dunia. Angin geng menari dengan liar, darah membeku, dan suara tangisan hantu dan serigala melolong datang dari bagian terdalam. Tiba-tiba, nyala api muncul di antara tulang yang tak terhitung jumlahnya. Api biru dan sedingin es. Api dingin. Nyala api dari dua sifat yang berbeda benar-benar menyatu. Bahkan di mata Chen Ye, nyala api biru tampak menatapnya seperti sepasang mata. Nyala api ini tidak lebih lemah dari api yang tak terpadamkan. Tepat ketika Chen Ye linglung, nyala api berubah menjadi hantu tombak dan terjun langsung ke kegelapan di antara alis Chen Ye. Detik berikutnya, rasa sakit itu tiba-tiba menyerang. Ketika Chen Ye mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa pemandangan di depannya telah berubah lagi. Layar mundur. Tulang-tulang itu hidup dan berubah menjadi pembudidaya. Setiap kultivator penuh dengan niat membunuh yang kejam, dan ranah terendah di antara mereka sebenarnya adalah ranah raja virtual. Ada juga banyak alam Tao dan alam kaisar. Semua orang pergi ke jurang. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari kegelapan. Jatuhnya langkah kaki tampaknya benar-benar membekukan udara di sekitarnya. Cahaya berbintik-bintik menghantam pria itu, yang akrab bagi Chen Ye. Semakin dekat. Chen Ye akhirnya melihat pria itu dengan jelas. Bagaimana bisa? Chen Ye tercengang. Karena sosok itu bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Jubah iblis, dikelilingi oleh energi iblis, tombak panjang yang dipegang di tangannya adalah yang saya lihat hari ini. Hanya saja matanya di dalam dingin dan energi iblis yang mengerikan meletus. Kemudian, sebuah tembakan menunjukkan bahwa dia benar-benar membunuh para pembudidaya itu. Setiap tembakan membawa niat membunuh yang dingin. Kekosongan meledak, pembalikan yang menyebalkan, dan seluruh waktu dan ruang tampaknya meledak di bawah niat tombak. Ilusi berubah menjadi lautan api, dan guntur dan kilat yang bergulung jatuh dari langit. Tuhan guntur, api, melahap segalanya. Hidup hangus. Dan master dari bagian ini adalah diri iblis. Ribuan kerangka ini, ternyata diciptakan sendiri. Sosok iblis itu sepertinya merasakan sesuatu, melirik ke arah Chen Ye, dan kemudian semuanya berubah menjadi debu. Ilusi menghilang. Chen Ye menemukan dirinya kembali dalam kenyataan. Tombak itu tidak lagi melihat dirinya sendiri, tetapi melayang di depannya. Jelas, biarkan dia memegangnya. Chen Ye tidak ragu-ragu, dia bisa merasakan bahwa tombak itu dibuat untuknya. Dia mempelajari 3 tombak unik Lin Qingxuan, dan dia hanya kekurangan senjata yang memuaskan. Dan tombak panjang dari neraka Jiuyu ini adalah pilihan terbaik. Namun, Chen Ye masih bertanya-tanya apa arti ilusi itu. Jika itu benar, apakah itu berarti dia akhirnya akan jatuh ke dalam iblis? Juga, mengapa Anda ingin membunuh begitu banyak orang? Dia bisa merasakan itu semua nyata. Sangat nyata. Tampaknya itu akan terjadi suatu hari nanti di masa depan. Tetapi bahkan jika dia melangkah ke jalur pembunuhan, dia tidak bisa begitu gila. Kecuali, sesuatu terjadi di masa depan yang cukup untuk membangkitkan kemarahan tak berujung di hatinya. Hal ini membuatnya ingin menghancurkan dan mengakhiri semuanya. Chen Ye mengesampingkan semua pikiran yang mengganggu di hatinya, mengulurkan tangannya, dan memegang tombak panjang yang aneh. Merobek. Tiba-tiba, telapak tangan Chen Ye terbelah, dan darah langsung menyembur keluar. Tapi itu diserap oleh tombak. Chen Ye merasakan hubungan yang terjalin dengan tombak di lautan kesadaran. Setelah itu, tangan Chen Ye memegangnya, energi sejatinya mengembun, dan dia hanya terhanyut dengan satu tembakan. Air laut di sekitarnya langsung berubah menjadi 2 bagian, dan niat tombak yang kejam benar-benar merobek seluruh tanah, 10 kaki penuh. Seperti ngarai laut dalam. Mengejutkan. Getaran tanah juga menyebar terus-menerus. Chen Ye menarik tombaknya, menyentuhnya dengan ringan, dan bergumam, meskipun ada celah besar dengan kekuatan dalam ilusi, saya sudah sangat puas. Jika digabungkan dengan 3 tombak, kekuatan yang dihasilkan pasti tidak akan membuat saya takut. Void King Realm. Setelah berbicara, Chen Ye memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah kamu punya nama?
Tombak itu sepertinya bisa memahami kata-kata Chen Ye, dan memutar lagi, seolah menggelengkan kepalanya. Chen Ye merenung selama beberapa detik, dan kemudian berkata, baru saja, ilusi tampaknya berada di neraka Jeoyu, maka aku akan memanggilmu tombak pembantaian surga Jeoyu. Dengan kekuatan Jeoyu, turun dari neraka dan hancurkan jalan surga. Ini adalah ambisi Chen Ye saya. Jeoyu Heaven Slaughtering Spear tahu bahwa dia memiliki nama, dan sangat terkejut, bahkan tubuhnya dekat dengan Chen Ye, seperti ular yang melingkar. Kepala pistol itu memancarkan nyala cahaya redup, membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Oke, kamu bisa memasuki pemakaman reinkarnasi dengan patuh sekarang. Jika aku memanggilmu, kamu akan keluar lagi. Chen Ye memesan lagi. Tombak pembantaian surga Jeoyu jelas mengerti apa yang dimaksud Chen Ye, mengangguk dengan keras, dan kemudian menghilang. Semuanya menjadi sunyi. Chen Ye memandang Ye Lingtian dan berkata dengan nada meminta maaf, Lingtian, benda ini dikenali olehku, ini benar-benar. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Lingtian tersenyum dan berkata, Tuan Istana, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Saya tahu ayah saya. Tombak pembunuh langit 9 Serenity ini bukanlah apa yang ayah saya rencanakan untuk diberikan kepada saya. Itu milik Anda. Terlebih lagi, aku adalah orang dari Ketua Aula. Bahkan jika Ketua Aula ingin Lingtian mati, Lingtian tidak akan ragu. Chen Ye tidak bisa berkata apa-apa, dan menyalahkan, omong kosong apa, kamu Ye Lingtian harus tetap di sisiku dalam hidup ini, apalagi mati. Jika ada yang berani menyentuhmu, Chen Ye akan menghancurkan seluruh klannya. Ye Lingtian mengangguk dengan keras, kata-kata Master Aula memberinya kepercayaan diri yang besar. Dengan penguasa istana seperti itu, apa yang bisa kamu minta? Tiba-tiba, Chen Ye melihat sesuatu, dan ketika dia memegangnya dengan 5 jari, kotak lain yang sangat kecil muncul di tangannya. Hanya ada 2 hal di sini. Tombak pembantaian 9 ketenangan ditinggalkan oleh ayah Ye Lingtian, jadi kotak ini seharusnya milik Ye Lingtian. Benar saja, Chen Ye meliriknya dan menemukan beberapa karakter besar terukir di atasnya, Ye Lingtian, Kai. Bab 920. Chen Ye langsung menyerahkan kotak itu kepada Ye Lingtian. Berkata, Lingtian, benda ini diserahkan kepadamu oleh ayahmu. Tidak biasa menyatukannya dengan tombak pembunuh 9 Nether Sky ini. Kamu bisa membukanya sendiri. Ye Lingtian secara alami melihat kata-kata di atas, mengambil kotak itu, dan membukanya secara langsung. Kali ini, tidak ada cahaya. Sangat tenang. Ketika kotak itu benar-benar dibuka, ditemukan bahwa ada setetes esensi darah yang tersuspensi di dalam kotak. Esensi darah memang memikat, tetapi juga dingin. Ye Lingtian sedikit bingung dengan niat ayahnya. Apa gunanya darah ini? Juga, mengapa esensi darah ini masih sangat segar, seolah-olah baru saja diekstraksi dari tubuh manusia? Chen Ye juga sedikit tidak jelas, dia hanya ingin berkomunikasi dengan Moninger, yang berada di pemakaman reinkarnasi, tetapi menemukan liontin giok tergantung di samping Ye Lingtian dengan cahaya aneh. Chen Ye telah melihat liontin batu giok ini, dan pola di atasnya adalah naga raksasa dan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu adalah dirinya sendiri. Liontin giok inilah yang membuat Ye Lingtian yakin bahwa dia adalah kepala istana yang dia cari. Ketika Chen Ye dan Ye Lingtian bingung, liontin batu giok itu tiba-tiba hancur. Kemudian, itu berubah menjadi sedikit cahaya bintang. Cahaya bintang-bintang tiba-tiba menyatu, dan sebuah sosok terbentuk. Itu adalah ayah Ye Lingtian yang sudah meninggal. Bayangan cahaya bintang tampaknya telah berubah menjadi kenyataan. Dia melirik Ye Lingtian dan berkata dengan penuh semangat, Lingtian, kita akhirnya bertemu. Jika tebakanku benar, tubuhku sudah mati. Ye Lingtian tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat ayahnya lagi dalam keadaan seperti itu setelah ayahnya meninggal. Dia menekuk lututnya dan langsung berlutut, ayah. Shadow of Starlight menunjukkan senyum dan membantu Ye Lingtian berdiri, kamu bisa datang ke sini, itu berarti aku membuat langkah yang benar. Bayangan cahaya bintang tiba-tiba jatuh di tubuh Chen Ye, dan matanya bersemangat, apakah ini penguasa istana muda? Tuan muda istana ada di atas, terimalah pemujaan Ye Jinming. Secara alami tidak mungkin bagi Chen Ye untuk membiarkan pihak lain berlutut, dan dia mengulurkan tangannya, Paman, tolong bangun, kamu hancur, mengapa kamu masih berlutut di depanku? Ye Jinming ragu-ragu selama beberapa detik tetapi mengangguk dan berkata, Tuan, ketika saya melihat Anda, saya tahu bahwa tugas yang diberikan leluhur saya kepada saya sepenuhnya selesai. Jika saya gagal di sini, maka saya akan menjadi pendosa keluarga. Chen Ye sedikit penasaran, mengapa kamu memilihku dan bukan orang lain? Kali ini, Ye Jinming tidak menjelaskan,
tetapi berkata, Tuan Muda Istana, beberapa hal adalah rahasia dan tidak dapat dikatakan banyak, tetapi ada satu hal yang bukan rahasia, Anda adalah Ziki Wolongge, kehidupan seorang kaisar yang lahir. Siapapun yang ingin bersama Anda jika Anda memiliki kontak, Anda akan dapat memberi manfaat bagi generasi mendatang. Tentu saja, saya juga percaya bahwa Ling Tian akan mampu melindungi Tuan Muda Istana dari angin dan hujan di sepanjang jalan. Ye Jinming menatap Ye Ling Tian lagi, dia melirik basis kultivasi Ye Ling Tian dan menggelengkan kepalanya. Ling Tian, basis kultivasi Anda terlalu rendah. Dengan basis kultivasi seperti itu, bagaimana Anda bisa menaklukkan dunia untuk Master Istana? Ye Ling Tian tersipu dan berkata dengan malu, Ayah, saya tidak mau, tetapi kekuatan kepala istana terlalu besar, panggung Raja Suci dapat membunuh pembangkit tenaga listrik panggung Raja Void, saya tidak dapat mengikuti dalam hidup saya, tetapi saya akan mencoba yang terbaik. Ye Jinming membelai janggutnya dan memegangnya dengan 5 jarinya, dan esensi dan darah jatuh ke telapak tangannya. Sebuah teks kuno tercermin dalam esensi darah. Ling Tian, sebenarnya, para leluhur sudah mengantisipasi masalah ini. Keluarga dikalahkan. Di daerah Anda, akar spiritual leluhur yang menentang langit hampir menipis. Tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai pencapaian besar dalam kultivasi. Leluhur menetapkan rencana besar berusia 1000 tahun, dan menjadi ayah hanyalah bidak catur. Anda dapat melihat setetes esensi darah ini, yang ditinggalkan leluhur untuk Anda. Nanti, saya akan memasukkan esensi darah ini ke dalam tubuh Anda. Alice, itu akan sangat sakit, karena kekuatan dalam esensi darah Anda akan secara paksa mengubah garis keturunan dan bakat Anda, tetapi untungnya darah di tubuh Anda masih terhubung dengan leluhur Anda. Jika Anda mengubahnya menjadi orang biasa, Anda pasti akan mati. Setelah hari ini, menjadi seorang ayah akan membuatmu terlahir kembali, sehingga kamu juga memenuhi syarat untuk berdiri di samping Tuan Istana Muda. Setelah kata-kata itu jatuh, Ye Jinming menunjuk dan langsung menembakkan darah di antara alis Ye Ling Tian. Chen Ye melihat pemandangan di depannya, lalu tiba-tiba. Ye Jinming tidak sengaja pergi ke alam rahasia, tetapi alam rahasia ini adalah rahasia keluarga mereka dan telah dijaga selama ribuan tahun. Hanya sekarang ini sepenuhnya diaktifkan. Sangat melelahkan, mengapa? Dia memandang Ye Ling Tian, pada saat ini Ye Ling Tian berkedut, terbaring di tanah dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Terlalu menyakitkan. Ye Jinming menatap putranya dan melanjutkan, Ye Ling Tian, berdirilah untukku. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah seorang pejuang. Jika kamu bahkan tidak tahan dengan rasa sakit seperti ini, kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu nenek moyang memandang rendah Anda adalah bagian dari sampah. Apakah Anda ingin bersembunyi di balik Tuan Ola Muda sepanjang waktu dan menjadi sampah yang tidak berguna? Apakah sekarang, akankah di masa depan? Kata-kata ini menusuk Ye Ling Tian seperti jarum tajam. Ye Ling Tian meraung, tidak. Dia berdiri gemetar, matanya memerah. Pembuluh darah di lengannya meledak, dan gelombang udara yang kuat meletus di seluruh tubuhnya. Dantian dipatahkan secara paksa, dan kemudian terlahir kembali. Aku, Ye Ling Tian, tidak takut pada segalanya. Gunung pedang dan lautan api, ikuti Tuan Istana. Di bawah gemuruh, Ye Ling Tian melepaskan gelombang udara ke seluruh tubuhnya, dan laut jatuh. Bahkan gelombang udara ini membuat Chen Ye merasa sedikit tidak nyaman. Chen Ye menyaksikan energi spiritual di laut dengan panik mengalir ke tubuh Ye Ling Tian. Kemudian, dia ngeri menemukan bahwa aura Ye Ling Tian berubah. Terobosan. Lapisan demi lapisan. Menakjubkan. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ye Ling Tian benar-benar memasuki alam suci. Tidak ada berhenti. Alam Raja Suci. Masih belum berhenti. Void Raja Realm. Akhirnya, itu berhenti perlahan, dan ranah terakhir stabil di lapisan kelima dari ranah Raja Virtual. Meskipun Chen Ye memiliki kuburan reinkarnasi, dia belum pernah melihat metode kenaikan yang menantang surga. Gila. Ye Jinming tampaknya menyadari keraguan Chen Ye, dan menjelaskan, Tuan Muda Istana, hanya leluhur kita yang menguasai seluruh metode rahasia Kunlun Su, dan persyaratannya sangat keras, itu pasti darah leluhur. Ketika Ling Tian adalah seorang anak, saya membiarkannya setiap hari. Rendam ramuan khusus, ini dapat diintegrasikan, jika itu adalah orang biasa, pasti akan mati. Chen Ye mengangguk, dia memandang Ye Ling Tian, dan menemukan bahwa yang terakhir telah berdiri. Wajah tidak banyak berubah, tetapi nafas di tubuh telah mengalami nirwana. Melihat Chen Ye dengan mata teguh, dia berlutut langsung dengan satu lutut, Tuan Istana, kali ini, aku tidak akan berdiri di belakangmu. Jika ada yang berani menyentuhmu, aku akan membiarkannya jatuh ke neraka. Chen Ye mengangguk dan menepuk pundak Ye Ling Tian, bangun,
Aku bilang kita bersaudara, kamu bukan pelayanku, tidak perlu untuk ini. Ye Jinming memandang mereka berdua, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Tuan Muda Istana, Ling Tian, keluarga memberi saya misi, saya telah sepenuhnya menyelesaikannya. Setelah hari ini, seharusnya dunia kalian berdua